Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dua teman lainnya akan mempresentasikan tentang hukum keluarga Islam di Maroko. Di sini saya akan membagi tugas terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini saya akan membacakan subjek tentang fakta sejarah lahirnya undang-undang dan fakta sejarah materi pembaruan undang-undang. Lalu yang kedua akan disampaikan oleh Wahyu Kanti Asih yang akan menyampaikan tentang evaluasi dari undang-undang tersebut, dan yang ketiga dari M. Al-Farida yang akan membahas tentang latar belakang fakta sejarah lahirnya undang-undang dan latar belakang fakta sejarah materi pembaruan undang-undang. Nah, untuk saya sendiri, saya akan mulai membahas tentang fakta sejarah lahirnya undang-undang. Di Maroko, undang-undang keluarga yang dimiliki pertama adalah Mudawana al-Asasiyah. Undang-undang ini dibentuk mulai pada tanggal 6 Desember 1957, di mana waktu itu Raja Muhammad V menerbitkan sebuah dekret yang isinya adalah pengumpulan akan lahirnya sebuah undang-undang perkawinan dan kewarisan atau Code of Personal Status and Interest yang pada tanggal 22 November 1957, yang kemudian mudawana tersebut diperbarui lagi pada tahun 2004 yang dengan munculnya Mudawan al-Usroh. Lalu untuk fakta sejarah materi pembaruan undang-undang tersebut ada beberapa materi yang diperbarui. Salah satunya diantaranya adalah satu, pembatasan usia perkawinan. Usia menikah di Maroko sebelumnya adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Nah, setelah diperbarui, usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan dibersamakan, yakni pada usia 18 tahun. Lalu yang kedua adalah kedudukan wali. Di Maroko sendiri pada awalnya itu kedudukan wali masih jika seorang perempuan ingin menikah itu masih harus memerlukan wali untuk menikah. Namun setelah adanya pembaruan, kedudukan wali dihapuskan sehingga wanita yang akan menikah itu bisa menikah tanpa persetujuan dari wali nikahnya. Lalu yang ketiga, untuk kedudukan wali tersebut dicantumkan dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Keluarga Maroko. Lalu yang ketiga ada metode mahar perkawinan. Nah, pengaturan mengenai mahar perkawinan di Maroko sendiri diatur dalam Moroccan Code of Personal Status 195 dengan secara khusus mengatur mahar dalam bab keempat mulai dari pasal 16 sampai pasal 24. Dalam undang-undang tersebut dibahas mengenai objek yang dapat dijadikan mahar, pembayaran mahar, dan kepemilikan mahar setelah dimiliki oleh istri. Lalu yang keempat adalah ada pencatatan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan bagi pasangan suami istri di Maroko diwajibkan untuk mencatat perkawinannya selama 15 hari sejak akad dilangsungkan. Hal ini dilakukan karena jika pernikahan tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dalam proses pencatatan perkawinan juga diharuskan untuk membubuhkan tanda tangan dari kedua orang notaris yang mana tanda tangan tersebut menjadi syarat sah perkawinan. Lalu yang selanjutnya ada poligami. Pembahasan mengenai poligami dalam undang-undang keluarga di Maroko ditetapkan dengan beberapa ketentuan. Yang diantaranya adalah pertama, jika seorang laki-laki ingin berpoligami, ia harus menginformasikan kepada calon istri bahwa ia sudah bersatu sebagai seorang suami, dan beberapa syarat yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah kewarisan. Kewarisan sendiri di Maroko itu adalah ada wasiat wajibah, yang dimana menurut undang-undang Maroko hak untuk mendapatkan wasiat wajibah tersedia bagi anak dan seterusnya ke bawah dan anak laki-laki pewaris yang telah meninggal. Aturan ini ditemukan dalam mazhab manapun
tidak ditemukan dalam mazhab manapun dalam fikih tradisional, karena warisan hanya diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Keluarga Maroko dalam pasal 369 sampai 372. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Al-Farida mengenai latar belakang fakta secara undang-undang dan latar belakang fakta secara materi pembaruan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini kita masuk dalam pembahasan latar belakang lahirnya Undang-Undang Perkawinan Maroko, dan kemudian akan juga saya lanjutkan dengan latar belakang materi pembahasan dalam Undang-Undang Perkawinan Maroko. Nah, jadi mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Maroko atau yang biasa kita kenal dengan Mudawana al-Ahwali Syakhsiyah, itu bisa kita lacak sejak tahun 1912 sampai tahun 1956. Jadi dalam rentang tahun 1912 sampai 1956 itu, sebagian besar wilayah Maroko itu masih dalam dominasi politik Prancis dan Spanyol. Nah, sehingga hukum-hukum yang berada di wilayah Maroko itu dipengaruhi oleh hukum-hukum yang didominasi oleh Spanyol dan Prancis tadi. Nah, kecuali bagi hukum keluarga. Jadi hukum keluarga di sini tidak dapat pengaruh apapun dari Prancis dan Spanyol. Tetapi hukum keluarga masih tetap berprinsip atau bersumber dari ajaran syariat Islam, khususnya dalam mazhab Maliki. Kemudian berlanjut tepat pada tahun 1956. Pada tahun ini bertepatan pula dengan pengumuman dari Tunisia yang mengumumkan bahwa adanya undang-undang perkawinan baru yang diterbitkan di Tunisia, yakni dengan nama New Code of Personal Status of Tunisia. Jadi para ahli hukum dan para sarjana di Maroko mendengar pengumuman dari Tunisia ini membuat mereka segera untuk mempercepat pertimbangan mereka dalam kemungkinan terjadinya kodifikasi hukum keluarga di Maroko. Lalu pada masa ini pula, Kesultanan Tua Maroko berganti menjadi monarki konstitusional. Nah, dan perdebatan kodifikasi hukum keluarga pun terus berlanjut. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1957. Nah, ini bertepatan dengan kemerdekaan Maroko, atau lebih tepatnya proklamir kemerdekaan negara Maroko. Jadi pada masa ini, pemerintahan Maroko mempersiapkan komite yang bertanggung jawab dalam fungsi penyelesaian draft Undang-Undang Hukum Keluarga. Nah, jadi lahirnya Undang-Undang Hukum Perkawinan di Maroko ini, atau yang disebut dengan Mudawana al-Ahwali Syakhsiyah, itu sebenarnya berangkat dari sebuah draft. Nah, draft ini dibentuk oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi isi draft ini merujuk pada 3 sumber. Yang pertama itu merupakan bersumber pada prinsip berbagai aliran hukum Islam, khususnya mazhab Maliki. Yang kedua itu bersumber pada maslahah al-mursalah, itu juga merupakan dari mazhab Maliki. Dan yang ketiga adalah bersumber dari undang-undang yang diberlakukan di negeri muslim lainnya. Nah, draft ini diselesaikan oleh komite, kemudian disetujui dan disahkan secara bertahap pada beberapa bulan ke depannya oleh Badan Legislatif. Kemudian berlanjut pada tanggal 6 Desember 1957, atau tepat pada tanggal 13 Jumadil Awal 1377 Hijriah. Pada tanggal ini terbitlah dekret raja yang mengumumkan akan lahirnya sebuah kodifikasi Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Hukum Keluarga. Nah, tepat pada tanggal 1 Januari 1958, lahirlah Undang-Undang Hukum Keluarga yang mencakup hukum perkawinan dan perceraian, yang mulai tanggal ini pula berlaku di seluruh wilayah Maroko. Dan kedua buku ini hasil kerja komite yang dibentuk tadi pada tanggal 1957. Nah, undang-undang atau kodifikasi hukum undang-undang perkawinan di Maroko ini tidak hanya berhenti pada di sini saja.
akan berlanjut perkembangannya pada tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi undang-undang perkawinan maroko ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi tetap berlanjut hingga sampai nanti terakhir revisinya pada tahun 2004. Nah, perkembangannya itu dimulai pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Pada rentang tahun ini, perdebatan undang-undang hukum keluarga tetap identik dengan apa yang dilakukan setelah kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1990, perdebatan undang-undang perkawinan ini mulai menjadi penting. Dan hingga berlanjut pada tahun 1993, adanya sebuah kampanye oleh sektor asosiasi yang berhasil mengumpulkan 1 juta tanda tangan untuk mendukung klaim mereka yang bekerja menuju perubahan dalam hukum. Nah, kemudian ada aksi dari Serikat Aksi Perempuan, atau dalam bahasa Inggrisnya The Women's Action Union atau UAF. Nah, mereka ini mempresentasikan surat terbuka untuk Dewan Perwakilan agar Raja segera merevisi Undang-Undang Hukum Keluarga, namun tetap berlandaskan hukum Islam, juga sesuai dengan hak asasi manusia yang dituntut oleh modernitas. Akhirnya Raja pun menjanjikan akan melakukan amandemen terhadap undang-undang tersebut meskipun perubahannya terbatas. Kemudian terakhir pada tanggal 3 Februari 2004 lahirlah revisi Undang-Undang Perkawinan Maroko. Undang-undang ini dinamai Mudawanah Al-Ahwal Syakhsiyah Al-Jadidah fil Maghribi. Baik, segitu saja kalau latar belakang fakta sejarah dari Undang-Undang Perkawinan Maroko. Kemudian kita berlanjut pada latar belakang materi pembaharuan yang ada dalam Mudawanah Al-Ahwal Syakhsiyah. Jadi Mudawanah menawarkan pilihan untuk pasangan yang sudah menikah untuk menandatangani kontrak tambahan ketika pernikahan yang berbeda dengan perjanjian perkawinan. Ini memungkinkan penunjukan aturan harta bersama yang sangat dapat menguntungkan perempuan. Jadi aturan ini dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut muncul sebab mengingat rendahnya wanita menikah yang bekerja di Maroko. Kemudian secara umum Undang-Undang Perkawinan Maroko merujuk pada mazhab Maliki, karena memang draft undang-undangnya merujuk pada konsep Maliki seperti maslahah mursalah tadi. Selain itu juga mengacu pada mazhab lain seperti Imam Syafi'i. Jadi yang dipakai oleh Undang-Undang Perkawinan Maroko yang merujuk pada mazhab Syafi'i ini contohnya pada pembatasan usia perkawinan bagi perempuan yakni 15 tahun. Walaupun pada akhirnya itu direvisi masing-masing bagi perempuan dan laki-laki itu sama-sama 18 tahun. Kemudian adapun aturan dalam Mudawanah ini juga dilatar belakangi oleh adanya permintaan dari gerakan-gerakan kaum perempuan, yang akhirnya adanya aturan bahwa kedudukan antara wanita dan laki-laki itu sama dalam keluarga. Jadi kedudukannya merupakan pemimpin dalam keluarga dan tidak ada dominasi di antara satu pihak pun. Juga dalam hal revisi pembatasan usia minimal kawin yang 18 tahun itu juga merupakan disebabkan oleh adanya permintaan dari gerakan-gerakan perempuan yang mempresentasikan surat terbuka kepada Raja dan kemudian diamandemen oleh Raja. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang target evaluasi pencapaian, yaitu salah satu catatan penting dari keberhasilan reformasi hukum keluarga di Maroko ini adalah pentingnya membangun argumentasi yang didasarkan pada tradisi agama dan sosial Maroko sendiri, sehingga masyarakat dapat diyakinkan bahwa reformasi ini adalah dari dan untuk mereka sendiri. Perspektif sosial merupakan argumen yang utama. Perubahan sosial saat ini telah memungkinkan banyak perempuan terlibat dalam mengurus negara dengan menjadi anggota legislatif dan menjalankan tugas negara.
Tidak mungkin ketika perempuan bisa mengendalikan negara, tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Artinya, dalam era di mana seorang perempuan yang sudah bisa mengendalikan negara dengan menempati berbagai jabatan strategis, pastilah para perempuan lainnya telah bisa mengendalikan diri sendiri. Selanjutnya, yaitu secara teologis, ternyata banyak ditemukan tradisi pemikiran Islam di berbagai bidang yang dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung perubahan hukum keluarga. Sayangnya, baik ayat, hadis, maupun pandangan para ulama klasik yang mendorong lahirnya keadilan gender dan keadilan gender dalam keluarga muslim kalah dengan berbagai macam kepentingan yang bertentangan dengannya. Apa yang terjadi di Maroko sesungguhnya merupakan contoh konkret di mana Islam selalu ditafsirkan ulama dalam konteks politik tertentu. Lebih-lebih, jika melibatkan penguasa, tafsir dapat melahirkan ketidakadilan bila dilakukan dengan asumsi yang tidak adil dan oleh subjek yang tidak adil. Namun, juga bisa melahirkan dan menjamin keadilan bila dilakukan oleh pemegang otoritas yang adil dan mempunyai cara pandang yang adil pada laki-laki dan perempuan sebagaimana yang terjadi di Maroko.